Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Muguna Astuti selaku dosen pengampu pada mata kuliah riset pemasaran, yang pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil usulan riset pemasaran kami pada UMKM CV berkacahaya aluminium untuk meningkatkan penjualan UMKM pada masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, kami dari kelompok 2, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Destri Mailinda, dengan NIM 1810111006, dan ada Safaza Aziza dengan NIM 1810111022, dan ada Fitriani dengan NIM 1810111031. Next. Pada presentasi kali ini, kami akan memaparkan terdiri dari beberapa topik. Yang pertama itu ada pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, ketiga metode penelitian, keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Yang pertama saya akan menjelaskan pendahuluan dari latar belakang terlebih dahulu. Next. Masuk pada latar belakang, di mana ketatnya persaingan dunia bisnis yang dapat mendorong pelaku usaha UMKM ini memberikan pelayanan yang terbaik untuk para konsumennya. Dan juga isu global warming yang menghangat beberapa tahun ini semakin mempromosikan popularitas aluminium sebagai bahan baku pengganti kusen kayu tradisional, yang mana kayu itu mudah rapuh dan harganya juga semakin hari semakin mahal. Dan kini juga harga aluminium itu lebih ekonomis dan daya tahan aluminium itu jauh lebih kuat serta minim perawatan yang menjadi aluminium itu lebih unggul. Kemudian dengan banyaknya keluhan dari konsumen tentang ketahanan furniture kayu yang mudah keropos, itu merupakan peluang bagi toko aluminium saat ini untuk menggantikan kayu, karena aluminium juga adalah produk yang kuat, tahan lama, dan anti karat, juga mampu menjawab keluhan dari para konsumen. Maka dapat dikatakan saat ini banyak konsumen yang beralih pada aluminium. Kemudian salah satu UMKM yang bergerak di bidang aluminium itu sendiri adalah CV Berkacahaya Aluminium, di mana bisnis ini merupakan salah satu UMKM penyedia barang dan jasa berupa dari perbaikan dan pembuatan kebutuhan rumah tangga. Namun pada saat pandemi COVID-19 ini, UMKM tersebut terkena dampaknya, yang mana demi menekan penyebaran virus COVID-19 ini, pemerintah daerah menghimbau agar toko tersebut tidak beroperasi atau ditutup sementara. Dan hal ini juga mengakibatkan adanya penurunan pendapatan yang dapat dilihat pada tabel di next slide, di next dulu. Nah, di sini dapat dilihat bahwa adanya penurunan pendapatan yang cukup besar pada tahun 2020. Dengan demikian, berdasarkan yang ada pada CV Berkacahaya Aluminium ini, maka kami akan tertarik melakukan riset pemasaran untuk membantu memberikan solusi dalam meningkatkan penjualan di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini kami menggunakan rumusan masalah, yaitu bagaimana meningkatkan penjualan pada CV Berkacahaya Aluminium di masa pandemi COVID-19 saat ini. Dan tujuan dan manfaat daripada riset ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang sedang dihadapi oleh CV Berkacahaya Aluminium serta memberikan solusi untuk membantu meningkatkan jumlah penjualan dan pendapatan di masa pandemi COVID-19. Hipotesis dari penelitian ini adalah diduga adanya penurunan pendapatan pada CV Berkacahaya Aluminium di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik. Selanjutnya itu tinjauan pustaka, yang dimana di dalamnya dijelaskan mengenai pemasaran UMKM, strategi pemasaran, penjualan, dan juga promosi. Penjualan sendiri kita ambil dari Widiawati et al. Pada tahun 2020, Nasution et al. Pada tahun 2017, dan lain-lainnya. Yang dapat disimpulkan bahwa penjualan adalah proses penerimaan yang didapatkan dari pengiriman suatu barang dagangan.
dengan indikator yaitu kualitas, harga, distribusi, dan promosi. Selanjutnya yaitu UMKM. Adalah UMKM ini kita ambil dari Agustina halaman 8586 pada tahun 2019, Sarfiah et al. Pada tahun 2019, dan Budiarto et al. Pada tahun 2018. UMKM merupakan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi pilar dalam perekonomian nasional karena UMKM memberikan suatu kontribusi dan peran terhadap sektor sosial ekonomi masyarakat. Selanjutnya yaitu ada promosi yang kita ambil dari Savitasari et al. Pada tahun 2017, Sanjaya pada tahun 2015, dan Karu serta Budiarti pada tahun 2016. Promosi merupakan kegiatan pemasaran yang dilakukan guna memberikan informasi kepada pasar mengenai keberadaan suatu produk. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran yang diambil dari Jayanti Mandasari et al. Pada tahun 2019, selanjutnya Elwisam dan Lestari pada tahun 2019, dan Wibowo et al. Pada tahun 2015. Strategi pemasaran merupakan suatu dasar yang digunakan untuk menyusun rencana perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu terakhir ada pemasaran yang kita ambil dari Atmoko pada tahun 2018, Syahputro halaman 8 pada tahun 2020, dan Triyono halaman 4 pada tahun 2019. Pemasaran merupakan keseluruhan sistem kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan, serta mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan calon pembeli. Selanjutnya yaitu metode penelitian, yang dimana dibahas di sini ada pendekatan riset pemasaran, riset desain, pelaksanaan riset, teknik pengumpulan dan pengolahan data, tipe data riset, dan juga terakhir yaitu rencana analisis data riset. Pendekatan riset pemasaran yang kita ambil yaitu pendekatan kualitatif, riset desain yang kami gunakan yaitu riset desain deskriptif. Tipe data riset yang kita gunakan yaitu data primer yang didapat melalui observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Pelaksanaan riset kami itu berada di lokasi yaitu Jalan Kramat Jaya nomor 46, Blok F, Gang 6, RT 13, RW 7, Semper Barat, Tanjung Priuk, Jakarta Utara dengan kode pos 14130. Objek penelitian kami yaitu CV berkat cahaya aluminium. Teknik pengumpulan dan pengolahan data yang kami lakukan yaitu dengan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Dan untuk rencana analisis data riset, yaitu kami menggunakan pedoman observasi, wawancara, dan dokumentasi yang sudah dibuat. Selanjutnya, yaitu hasil dan pembahasan, yang dimana di dalamnya terdapat kegiatan wawancara, observasi, dokumentasi, dan validasi data, analisa kualitas produk, harga, distribusi, dan juga promosi. Hasil temuan melalui kegiatan wawancara ini dilakukan terhadap pemilik CV berkaca cahaya aluminium dan melakukan kegiatan observasi produk, harga, distribusi, serta promosi pada UMKM tersebut. Untuk validitas data, kami menggunakan proses reduksi data dan hasil triangulasi. Selanjutnya itu analisa pembahasan. Kualitas produk dari CV berkaca cahaya aluminium ini memiliki banyak variasi produk dalam memenuhi kebutuhannya dan keinginan konsumen. Dari segi kualitas produk CV berkaca cahaya aluminium ini memberikan kualitas dan membuat produk yang sesuai dengan manfaat dari permintaan dan kebutuhan konsumen. CV berkaca cahaya aluminium ini juga memperhatikan bahan yang akan digunakan dalam proses pembuatan produk, di mana sebelum proses pembuatan produk tersebut terdapat tahapan seperti proses pemilihan bahan yang berkualitas yang akan ditawarkan kepada konsumen guna menyesuaikan budget dari para konsumennya itu sendiri. Selanjutnya itu proses pembuatan produk. Bisa dilihat ya di sini teman-teman dan ibu. Di sini ada proses pembuatan produknya. Selanjutnya yaitu analisis pembahasan. Untuk harga, CV berkaca cahaya aluminium ini memiliki range harga produk yang berbeda-beda, mulai dari 50.000 sampai dengan
kurang lebih 5 juta rupiah, tergantung dengan bahan dan ukuran yang disesuaikan dengan kebutuhan atau kesepakatan kedua belah pihak. Untuk bahan aluminium, harga yang ditawarkan mulai dari 40.000 per meternya. Untuk kaca 450 per lembarnya. Untuk alkopan itu 500 per lembar, bahkan bisa lebih tergantung pada kebutuhan produk masing-masing bahan itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fitria. Selanjutnya analisa pembahasan mengenai distribusi. CV BCA itu sendiri memiliki proses distribusi sebelum produk dikirimkan kepada konsumen. CV BCA melakukan appointment terlebih dahulu dengan konsumen terkait waktu yang sesuai untuk proses pengiriman produk. CV berkah BCA juga melakukan estimasi waktu pengiriman agar produk sampai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kendala yang bisa terjadi pada saat proses pengiriman adalah adanya kelalaian yang mengakibatkan produk terjatuh atau kaca pecah karena keberatan produk dan kendala lainnya. Karena kurangnya pegawai pada saat proses pengangkutan yang mengakibatkan terjadinya kelalaian tersebut. Bertanggung jawab mengenai proses pengiriman pada CV berkah cahaya aluminium ditanggung oleh pemilik, pegawai, driver, dan tim pengirim. Pengiriman produk hanya dilakukan pada saat jam toko beroperasi. Selanjutnya analisa pembahasan mengenai promosi. Promosi dalam CV berkah cahaya aluminium belum efektif dikarenakan CV ini hanya melakukan promosi melalui mulut ke mulut dan kenalan atau pelanggan dari CV berkah cahaya aluminium itu sendiri. Promosi dalam CV BCA ditanggung oleh pemilik dari CV tersebut dan hanya dibantu oleh tim penjualan dikarenakan CV berkah cahaya aluminium belum memiliki tim marketing. Hal tersebut yang menjadi kendala promosi yang dilakukan belum bisa efektif. CV berkah cahaya aluminium juga tidak memberikan potongan harga yang besar bagi pelanggan. Diskon yang diberikan hanya kisaran 3-10%. Kesimpulan dan kesaran selanjutnya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian pada objek CV berkah cahaya aluminium maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah kualitas produk dan harga CV BCA belum memaksimalkan pembuatan produk dengan bahan-bahan yang sudah terjamin berkualitas. Akan tetapi tetap memiliki harga yang berada pada pasaran dan sesuai kemampuan konsumen. CV berkah cahaya aluminium juga belum memiliki katalog yang berisi gambar-gambar produk dan harga mengenai produk yang dijual pada CV berkah cahaya aluminium. Hal tersebut perlu dibuat guna memudahkan konsumen dalam proses pemilihan produk yang akan dipilih. Selanjutnya dari segi distribusi, CV berkah cahaya aluminium perlu menambah pegawai untuk membantu proses pengangkutan pada saat pengiriman guna meminimalisir masalah seperti produk terjatuh karena produk yang tidak seimbang dengan pegawai yang melakukan pengiriman. Selanjutnya dari segi promosi, CV berkah cahaya aluminium juga perlu melakukan promosi yang lebih efektif lagi untuk meningkatkan penjualan terutama di masa pandemi COVID-19. Ini yang menyebabkan penurunan pendapatan. CV berkah cahaya aluminium belum memiliki alat komunikasi promosi yang efektif karena keterbatasannya yaitu tidak memiliki pegawai yang bertanggung jawab di bidang marketing. Maka strategi penjualan CV berkah cahaya aluminium belum terlaksana secara efektif dan maksimal. Selanjutnya adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu terdapat beberapa keterbatasan dan hambatan yang dialami peneliti dalam proses penelitian. Di antaranya ialah proses pengerjaan penelitian ini bersamaan dengan masih adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan peneliti kesulitan dalam proses observasi dan wawancara yang dilakukan secara langsung pada subjek yang sudah ditetapkan. Walaupun demikian, peneliti berhasil melaksanakan proses observasi dan wawancara secara langsung dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Selain itu, peneliti juga kesulitan dalam penyesuaian waktu untuk proses wawancara dan observasi dengan subjek penelitian yang menyebabkan proses wawancara dan observasi mengalami ketidaksesuaian dengan jadwal yang sudah direncanakan. Adapun sarannya terdiri dari dua aspek yaitu aspek teoritis dan praktis.
Saran dari aspek teoritis yaitu penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian di bidang penjualan, terutama mengenai strategi penjualan di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, saran dari aspek praktis yaitu diharapkan untuk penelitian dapat memperbaiki beberapa aspek yang belum maksimal dan efektif dari segi kualitas produk, harga, distribusi, promosi, disesuaikan dengan temuan yang berhasil diperoleh. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman semua serta Ibu Meguna Astuti yang telah membantu dalam proses penelitian ini. Mohon maaf jika kami masih banyak kurangnya. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.